Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hidayah di Wasilah Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan zikir. Ternyata banyak juga aliran dari orang-orang yang melakukan zikir. Itu dengan toreko-toreko tertentu ataupun mereka melakukan dengan pemahaman seadanya yang mereka miliki. Tapi tahukah kalian bahwa alangkah lebih baiknya jika kalian melakukan suatu amalan, baik itu torekot ataupun amalan-amalan tertentu, kalian itu memiliki seorang guru. Dalam artian, guru itu memiliki sanad keilmuan yang berjenjang yang sampai nasabnya atau sampai jalurnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung seorang guru itu menjadi penerus dari Rasulullah dan mereka akan memberikan sebagian dari energi atau karomah dari zikir tersebut sebagai bagian dari hal yang akan kalian miliki kemudian. Kenapa demikian teman-teman? Ibaratnya seperti ini. Kalian jika ingin mengkoneksikan sebuah wifi, tentunya wifi itu kan akan nyambung ke tower misalnya. Dan tower itu akan memiliki pusat data yang itu akan sangat berkaitan dengan diri teman-teman semua. Jadi kalian walaupun menggunakan wifi tapi tidak ada pusat data atau tidak ada internetnya itu sama aja bohong. Begitulah ibaratnya jika kalian menggunakan suatu ilmu berdasarkan dari silsilah, berdasarkan dari pegangan yang ada di atas kalian semua. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku menuruti sangkaan hambaku terhadapku, kan gitu. Dan aku senantiasa bersamanya jika ia berzikir kepadaku. Jika dia berzikir kepadaku di dalam hatinya, di dalam kesendirian, aku akan menyebut dalam hatiku di kesendirianku. Dan jika dia berzikir kepadaku dalam keramaian, aku akan menyebutnya dalam keramaian yang lebih baik darinya. Nah, ini sebuah hadis yang sebenarnya perlu kita cerna lebih dalam. Kenapa begitu, teman-teman? Allah itu menjadi bagian dari sebuah entitas ketuhanan yang wajib kita unggulkan. Ibaratnya seperti ini, kalian memiliki seorang anak, terus kalian sanjung-sanjung, bagaimana kira-kira perasaannya? Atau kalian memiliki seorang bos atau seorang pimpinan yang kalian sanjung-sanjung. Kalian sanjung-sanjung bahwa bos saya itu begini, begini, begini. Kira-kira bagaimana perasaan bos tersebut? Tentunya kalian kalau menginginkan suatu promosi jabatan akan dinaikkan. Kalian kalau ingin meminta mobil atau meminjam mobil akan diberi. Kalian menginginkan kenaikan gaji akan diberi. Begitulah ibaratnya ketika orang itu dekat dengan Tuhan. Nah, zikir sebelum ada suatu hal yang berkaitan dengan sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu Nabi Muhammad ketika naik ke Gua Hiro, menekung di sana, mendapatkan wahyu kenabian yang pertama kali. Apa surat yang diturunkan? Iqra. Iqra itu apa? Iqra itu artinya membaca, bukan membaca tentang apa yang ada di hadapannya, karena dikisahkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ceritanya seperti itu. Lalu bagaimana ketika dia disuruh membaca? Dia bilang saya tidak bisa membaca. Terus diulang lagi, Iqra bacalah, saya tidak bisa membaca. Iqra bacalah, saya tidak bisa membaca. Itulah yang disampaikan
malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang sebuah wahyu yang memiliki informasi sangat mendalam. Ketika kita disuruh membaca, apa yang disuruh membaca? Karena itu di dalam gua, maka yang disuruh membaca adalah diri mereka sendiri atau diri Nabi sendiri. Ada pikiran, ada hati, ada nafsu, ada jasmani, ada rohani. Itu perlu dibaca karena apa? Karena sebuah entitas, sebuah fisik yang ada di dalam tubuh kita ini mencerminkan akan kekuasaan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Kita lihat saja telinga. Telinga yang memiliki tugas sebagai pendengar itu memiliki dua. Artinya apa? Kita disuruh memperbanyak mendengar. Terus ini mulut, kenapa ada satu? Kita disuruh sedikit untuk berbicara. Ini mata ada dua, kita diminta untuk banyak melihat. Nah, ketika kita diminta untuk banyak mendengar, banyak melihat, sedikit berbicara, ini di dalam otak kita, ini ada namanya otak kanan dan otak kiri. Artinya apa? Kita diminta untuk menimbang di mana otak kanan itu untuk otak yang berisi imajinasi dan otak kiri otak yang berisi tentang hitung-hitungan, tentang timbang menimbang. Maka kita diminta untuk silakan berekspektasi setinggi mungkin, silakan berimajinasi setinggi mungkin, tapi jangan lupa otak kiri gunanya untuk menimbang, untuk menghitung, untuk mengkalkulasi semuanya. Jangan sampai ketika kita melihat, kita mendengar, tapi kita tidak berpikir. Dan jangan sampai juga ketika kita sudah melakukan semua itu, kita tidak memiliki rasa, kita tidak memiliki hati. Makanya ketika orang yang berzikir itu cenderung hatinya itu lebih peka. Oh, saya melakukan ini, itu akan seperti ini. Oh, kenapa dia seperti ini? Itu semua berasal dari hati, teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang menggunakan akal dan hati, kalau sudah menyatu, yang berikutnya adalah menahan dari hawa nafsu. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah tingkatnya lebih tinggi dari sekedar syariat, biasanya sudah mulai mengolah rasa, mengolah pikiran, mengolah ucapan, bahkan mengolah pendengaran dan penglihatannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi apa maksudnya jika berzikir di dalam kesendirian atau berzikir di dalam hati? Bahwa setiap manusia itu memiliki dua alasan untuk berzikir. Kalau di dalam hadis ini ya, yang pertama adalah zikir di dalam hatinya atau di dalam kesendirian. Artinya dia zikir sir. Dia zikir dengan sembunyi-sembunyi, zikir sir, zikir di dalam hati. Misalnya astagfirullah, astagfirullah. Itu tidak ada ucapan di dalam mulut. Nah, ada juga zikir yang diucapkan di dalam keramaian. Artinya zikir ini adalah zikir yang diucapkan, zikir yang dikeluarkan melalui mulut. Balasannya seperti apa? Allah akan lebih dekat dari manusia itu melalui dua cara tersebut, zikir lisan ataupun zikir sir. Ketika zikir sir dia, Allah akan membalasnya dengan zikir di dalam hatinya Allah, di dalam kesendiriannya Allah. Tapi jika dia berzikir melalui lisannya atau melalui keramaian itu, ada yang aku akan menyebutnya dalam keramaian yang lebih baik darinya. Artinya kalau kamu berbicara seperti apa, Allah juga akan membalas yang lebih baik dari apa yang kamu bicarakan. Ingat teman-teman, kalau yang namanya Tuhan sudah mendengar, kira-kira seperti apa? Jangankan ketika Tuhan mendengar, kita dilahirkan ke dunia saja sudah diberikan suatu wadah,
sudah diberikan suatu perangkat yang tanpa kita meminta kepada Tuhan, perangkat itu sudah bisa jalan. Contohnya mata sebagai penglihatan. Dan bagaimana dengan orang-orang yang mungkin maaf sekali bagi mereka yang memiliki kekurangan tentang mata, itu pastinya mereka itu ingin bisa melihat seperti kita semua. Nah, dengan operasi sudah berapa sendiri. Terus misalnya dengan hirupan nafas ini, itu sudah berapa hirupan nafas kalau kita harus membayar setiap hari. Kita bisa melakukan hitung-hitungan dengan apa yang dihitung rumah sakit. Terus telinga kita, tangan kita, diri kita, organ kita, semuanya itu lebih baik. Kita hanya diminta untuk berzikir, mengingat bahwa zikir yang utama adalah astagfirullah. Kita diminta untuk mengakui kesalahan kita. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus setelah kita mengakui kesalahan, kita diminta untuk bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita diminta untuk bersyukur. Terus setelah kita meminta maaf, kita bersyukur, kita memuji. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Seperti itu teman-teman. Itu adalah 3 zikir yang sebenarnya paling utama. Tapi kita kadang lalai, bahkan kita kadang lupa dengan zikir-zikir tersebut. Kita selalu berusaha untuk begini, begitu, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa untuk meminta maaf. Kita lupa untuk bersyukur. Bahkan kita menyebutnya seperti ini. Di dalam diri manusia itu termasuk kalau mungkin kita dibandingkan dengan setan itu lebih buruk kita daripada setan. Kita pernah mendengar bahwa setan diturunkan dari surga itu karena suatu kesombongan. Tapi manusia apa? Manusia itu udah iri, dengki, sombong, takabur, pembenci, pendendam, pemarah, dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa dibanggakan dari manusia? Tidak ada. Tapi manusia diberi kelebihan, yaitu bisa meminta maaf melalui taubat dengan istighfar, bisa mensyukuri apa yang telah didapatkan, dan bisa mengakui bahwa dia memiliki Tuhan. Kan seperti itu. Itu adalah sebuah zikir, sekelumit dari zikir. Pentingnya zikir di dalam kehidupan kita semua teman-teman. Jadi bagi teman-teman, kalau bisa memilikilah sebuah alat, yaitu tasbih seperti ini untuk berzikir. Alasannya apa? Ketika kita menggunakan seperti ini dalam lantunan zikir kita sehari-hari, ini akan menjadi media yang akan menyimpan suatu energi yang kita lantunkan dalam zikir kita. Ketika kita membaca setiap hari, itu akan menjadi warisan yang bisa kita turunkan kepada anak cucu kita ke depannya. Karena karomahnya akan menempel di situ. Bahkan kalau kalian tidak percaya, cobalah baca. Ketika baca zikir, apapun zikirnya, siapkan air minum, entah itu galonan atau apa di depan kalian, 2 galon. Yang pertama di depan area kalian berzikir, dan setelah berzikir kalian tiup. Yang kedua di luar jangkauan area zikir kalian. Nah, setelah misalnya 3 bulan atau mungkin 40 hari atau berapalah, kalian coba bandingkan mana yang lebih bersih antara kedua air itu. Bandingkan dari sumber yang sama, dari peralatan yang sama. Biasanya nanti yang memiliki zikir itu akan lebih bening dan selalu bening. Itu adalah suatu karomah yang sebenarnya kita tidak menyadari akan karomah tersebut, tapi kalian bisa mencobanya. Seperti itu teman-teman. Demikian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.